saya akan menjelaskan sedikit dari tugas diktat yang saya buat, yaitu diktat mata kuliah ilmu sosial dasar, yang dimana ilmu sosial dasar ini adalah sebuah bidang ilmu yang mempelajari berbagai isu sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Tujuan dari ilmu ini adalah memberikan pemahaman tentang konsep sosial yang berasal dari berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, geografi sosial, dan sejarah. Dengan mempelajari ilmu sosial dasar, seseorang diharapkan dapat memahami tindakan dan hubungan antar manusia dalam hidup bermasyarakat, serta mampu mengenali dan menyelesaikan berbagai ilmu sosial yang ada. Kemudian, ilmu sosial dasar ini juga penting karena manusia itu adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan lingkungannya, dari lingkungan sekitarnya. Kemudian dalam proses interaksi tersebut muncul berbagai proses peristiwa dan dinamika sosial yang perlu dipahami agar dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab sosial. Ilmu sosial dasar memberikan pengetahuan yang membantu seseorang lebih peka terhadap kehidupan sosial dan memahami nilai-nilai dalam ilmu sosial dasar. Kemudian, dalam hidup menggereja memandang bahwa mempelajari ilmu sosial dasar adalah sebagian dari panggilan untuk mewujudkan sebuah kebaikan untuk kita bersama dengan menjaga hubungan antar sesama, kemudian membangun solidaritas yang kuat dalam persaudaraan yang adil dan rasa cinta kasih terhadap sesama. Maka dari itu, ilmu sosial dasar menjadi sarana yang agar dapat mengembangkan kesadaran sosial. Ilmu sosial dasar mencangkup ada beberapa di antaranya, yaitu sosiologi, aspek yang berkaitan dengan masyarakat dan hubungan antar dengan manusia. Kemudian ada antropologi, yaitu mencakup masalah sosial, khususnya yang muncul dalam masyarakat. Kemudian ada psikologi, perilaku atau perasaan individu yang dipengaruhi oleh kehadiran orang lain dan konteks sosial. Kemudian ada ilmu politik. Nah, ilmu politik ini mempelajari sistem politik, pemerintah, kekuasaan, serta dinamika politik. Kemudian ada ekonomi. Ekonomi menganalisis sistem perekonomian, kemudian produksi, distribusi, konsumsi, dan kaitannya dengan perilaku manusia. Kemudian ada ilmu hukum. Nah, ilmu hukum ini mempelajari tentang interaksi hukum dan masyarakat. Kemudian untuk memahami fenomena sosial yang ada dalam masyarakat, umumnya menggunakan metode penelitian untuk memperoleh pemahaman yang objektif, mekanis, logis, dan empiris, mencangkup perilaku manusia dan interaksi sosial. Di antaranya itu ada dua jenis, yaitu kualitatif, memanfaatkan data non-numerik atau kata-kata dengan wawancara, observasi, dan studi kasus. Kemudian tujuannya untuk memahami makna, motif, dan konteks sosial secara mendalam. Contohnya melibatkan hubungan sebab akibat dan dalam suatu interaksi. Kemudian ada kualitatif, yaitu menggunakan pengumpulan data yang numerik atau angka, kemudian diukur dan dianalisis secara statistik untuk memahami pola hubungan antar variabel secara objektif dan terukur. Kemudian ada teori sosial dan pendekatan. Nah, dalam teori ini dibuat sebuah kerangka untuk memahami sebuah dinamika masyarakat, hubungan antar individu, serta bagaimana struktur terbentuk. Nah, kemudian dalam teori ini menjelaskan bagaimana pentingnya untuk memahami fenomena serta juga solusi atas masalah yang ada. Kemudian teori ini ada beberapa di antaranya itu positivisme, teori konflik, fungsionalisme, kemudian ada interaksionalisme simbolik, dan ada teori feminisme dan teori kritikal, dan yang terakhir itu postmodernisme.
Dan juga dalam ilmu sosial dasar yaitu ada struktur sosial, di mana struktur sosial adalah suatu pola hubungan yang konsisten antara individu dengan alam dengan dalam suatu masyarakat membentuk tatanan dan keteraturan sosial. Kemudian struktur ini mencangkup hubungan yang horizontal dan juga vertikal yang dapat mempengaruhi perilaku dan interaksi antara anggota masyarakat, yang berarti ilmu sosial dasar yang berarti struktur sosial adalah suatu cara pengelompokan masyarakat berdasarkan pada perannya masing-masing. Dalam kelompok ini dibagi berdasarkan sebuah peran, hak, dan juga sebuah kewajiban yang saling melengkapi. Ada lembaga sosial, yaitu lembaga sosial adalah sebuah sistem ataupun nilai dan norma sosial dan juga membentuk atau susunan dalam masyarakat. Lembaga sosial juga didefinisikan sebagai seperangkat atau sekumpulan norma sosial yang berhubungan dengan memenuhi kebutuhan dan aktivitas manusia. Selanjutnya ada perubahan sosial. Nah, perubahan sosial ini adalah suatu pembentukan pelarihan yang mengubah tatanan kehidupan masyarakat secara terus-menerus. Kemudian, akibat sifat sosial dinamis dan terus mengalami perubahan. Nah, perubahan dapat terjadi pada setiap individu, kelompok, maupun masyarakat. Dan juga lembaga-lembaga yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk nilai adat, budaya, sehingga sikap dan perilaku dalam masyarakat. Selanjutnya, ada masalah sosial, agama, dan nilai Katolik dalam membentuk solidaritas sosial. Nah, masalah sosial, agama, dan nilai Katolik memiliki peran penting dalam membentuk solidaritas sosial. Dalam konteks sosial, solidaritas dapat mengacu pada sebuah kesadaran serta tindakan sesama untuk mengatasi ketidakadilan dan penderitaan yang terjadi di masyarakat. Terus sekaligus memperkuat persatuan antar warga masyarakat. Gereja Katolik mengajarkan solidaritas sebagai nilai moral yang utama, mengajak umat untuk peduli terhadap sesama, tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain, terutama kepada mereka yang miskin dan terlupakan, serta berjuang demi keadilan sosial. Dan baik, selanjutnya ada globalisasi, yang dimana globalisasi ini adalah sebagai proses integrasi dan interaksi yang semakin meluas di antara masyarakat dunia melalui kemajuan teknologi, komunikasi, dan transportasi. Selanjutnya ada modernisasi, yang dimana modernisasi ini merupakan proses dari perubahan menuju tatanan kehidupan yang dianggap lebih maju. Atau proses ini seringkali membawa transformasi dalam aspek masyarakat, termasuk sistem sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, modernisasi ini dapat dilihat dari pesatnya perkembangan teknologi atau perubahan gaya hidup, sehingga globalisasi mempengaruhi cara pandang perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dan modernisasi ini juga menggeser sebuah sistem nilai. Dan ada kelas sosial, yang dimana itu adalah suatu yang sangat melekat pada setiap individu dalam menjalani bagian dari bagian masyarakat. Ada konflik sosial, dan konflik sosial itu adalah dimana salah satu kondisi dimana sebelah pihak, individu maupun kelompok, berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuat tidak berdaya. Kemudian ada isu kontemporer, adalah suatu persoalan pokok tentang apa yang terjadi pada saat ini yang menjadi permasalahan yang masih hangat dibicarakan. Atau isu kontemporer dapat berkembang karena banyaknya permasalahan yang timbul akibat berbagai faktor dari internal maupun eksternal. Dan berikut kesimpulan dari diktat yang telah saya buat, yaitu sosial dasar memberikan pemahaman tentang berbagai masalah sosial yang terjadi di masyarakat menggunakan konsep, teori, dan fakta dari bidang-bidang seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, dan sejarah. Nah, tujuan dari sosial dasar ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran akan kenyataan sosial, meningkatkan kepekaan, dan juga kemampuan berpikir kritis
dan sikap tanggung jawab dalam menghadapi berbagai masalah sosial, serta meningkatkan kemampuan berinteraksi dan bekerja sama dalam masyarakat. Ilmu sosial dasar juga membentuk sikap dan kepribadian yang rasional, peka terhadap keragaman sosial, serta memiliki komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Baik, sekian penjelasan dari tugas diktat yang saya buat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Sekian dan terima kasih.